Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Feruza Izdihar, NPM B1A0192030 dari kelas E semester 2 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara di sini berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat menegaskan bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan sekarang saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, dan berkerakyatan serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Lalu, makna Pancasila sebagai ideologi negara, salah satunya yaitu yang pertama, nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai cita-cita normatif dari penyelenggaraan bernegara di Indonesia. Dan yang kedua, nilai-nilai dalam Pancasila merupakan nilai yang telah disepakati bersama, oleh karenanya menjadi salah satu sarana untuk menyatukan kehidupan bernegara di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan makna Pancasila sebagai filsafat negara. Pancasila sebagai filsafat dalam suatu negara adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, dan saling terketerikatan antara satu dengan yang lainnya dan saling bergantungan. Filsafat adalah upaya manusia mencari kebijaksanaan hidup dalam membangun peradaban manusia. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Pancasila dalam filsafat digunakan sebagai objek dan subjek. Objek untuk dicari landasan filosofinya dan subjek untuk mengikuti aliran filsafat yang tengah berkembang. Maka dari itu, Pancasila harus menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan pembangunan nasional. Dan kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya mempelajari betul apa makna landasan filosofi Pancasila dan juga mengkritisi prinsip-prinsip kehidupan kita dengan. Lalu di sini saya akan menjelaskan makna Pancasila sebagai di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan dari bagian UUD 1945 itu sendiri. Dalam setiap perkembangan ilmu pengetahuan haruslah berdasarkan dengan sila-sila Pancasila, yaitu yang pertama nilai ketahanan sebagai dasar pengembangan ilmu, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu, dan nilai keadilan sebagai dasar pengembangan. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu harus didasari dengan nilai-nilai tersebut agar tujuan bangsa dapat tercapai dengan baik. Jika tidak didasari dengan nilai-nilai tersebut, maka tujuan bangsa akan gagal dan berakibat fatal untuk bangsa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menceritakan wujud atau bentuk
pengamalan nilai-nilai dasar Pancasila yang saya lakukan. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sila ini saya percaya dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjalankan kewajiban-kewajibannya seperti salat 5 waktu, membaca Al-Quran, zakat, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, saya menghormati umat beragama lain dalam beribadah, tidak ikut campur dalam masalah apapun itu, karena kita wajib menghormati yang kedua, Pancasila yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini saya mengakui persamaan derajat antara lelaki dan perempuan, tidak memandang ras, suku, agama antara teman-teman dan masyarakat di sekitar saya, tidak ikut campur dalam masalah mereka, mengembangkan sikap tenggang rasa dan mengembangkan sikap empati antara sesama, saling gotong royong, menolong apabila ada kesulitan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan tidak semena-mena kepada orang lain. Dan yang terpenting yaitu ciri bangsa Indonesia, yaitu kita bersikap ramah kepada siapapun, maka kita harus saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Di sini saya telah mengembangkan sikap saling menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Di sini saya juga menggunakan produk dalam negeri, mencintai produk dalam negeri, mengembangkannya dan mempromosikannya ke orang lain agar orang lain juga sadar akan cintai produk negara sendiri. Lalu kita juga rela berkorban demi kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu di sini saya mengembangkan sikap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Saat bermusyawarah dengan teman-teman, kita menyelesaikannya dengan cara yang benar dan mufakat. Lalu menerima hasil keputusan orang lain, serta mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini saya melakukan salah satunya itu menghormati hak orang lain. Yang kedua yaitu memberi pertolongan kepada orang lain tanpa memandang ras. Terus tidak menggunakan hak milik orang lain yang bertentangan dengan Pancasila atau untuk merugikan kepentingan umum. Kita selalu memberi pertolongan kepada orang lain, itu udah. Terus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.